pemirsa Jurnalis TV, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, persiapan kurban mulai terlihat di sejumlah daerah. Lapak penjualan hewan kurban perlahan mulai ramai didatangi para pembeli. Sementara itu, panitia kurban, baik di masjid maupun di lingkungan warga, mulai membuka pendaftaran bagi peserta kurban. Di sisi lain, masyarakat mulai mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membeli hewan kurban agar mendapatkan harga dan juga kualitas yang sesuai. Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 tinggal menghitung hari. Menjelang pelaksanaannya, persiapan kurban mulai terlihat di berbagai daerah, mulai dari ramainya penjualan hewan kurban, kesiapan peternak dan pedagang, hingga masyarakat yang mulai berburu sapi dan kambing untuk hari raya nanti. Tahun ini, perhatian masyarakat tak hanya tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga kondisi di lapangan, mulai dari ketersediaan hewan, perubahan harga, hingga kesiapan panitia kurban. Tuan Supardi, pengelola Duta Farm Dinar Kurban, menjelaskan bahwa adanya peningkatan harga dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 ke tahun 2026, untuk sapi mengalami kenaikan berkisar 1 hingga 2 juta, dan untuk kambing mengalami kenaikan berkisar 500.000. Supardi selaku pengelola Duta Farm juga berharap adanya peningkatan yang signifikan 2 atau 3 hari sebelum Idul Adha. Tahun ini alhamdulillah tahun 2026 peningkatan lebih baik daripada tahun 2025. Tahun ini kalau harga peningkatan oke, ada peningkatan. Kalau tahun lalu umpamanya peningkatan harga 21, sekarang peningkatan jadi 3,5, berarti ada peningkatan 1 juta per ekor. Tahun ini banyak peningkatan kambing ya, kambing dan dombanya ya peningkatan juga. Tapi kalau tahun ini dominan kambing paling terbanyak. Ini namanya Jawa Randu ada, PE ada, kambing Jawa juga ada. Ya mudah-mudahan H-3 atau H-5 mulai ada peningkatan lebih tajam, semoga lebih laris manis. Duta Farm bila pemulama semoga berkah buat umat Islam. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional masih dalam kondisi aman. Kementerian Pertanian mencatat stok hewan kurban mencapai lebih dari 3,2 juta ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan sekitar 2 juta ekor, sehingga dinilai masih surplus. Selain memastikan stok mencukupi, pengawasan kesehatan hewan juga terus dilakukan di berbagai daerah untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak. Di sisi lain, aktivitas penjualan hewan kurban mulai meningkat menjelang hari raya, meski sejumlah pedagang mengaku masyarakat masih cenderung membeli mendekati hari pelaksanaan kurban. Rahmat selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban, menilai pelaksanaan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, baik dari jumlah peserta maupun cakupan penerima manfaat. Kondisi tersebut membuat panitia harus menyiapkan sistem pelaksanaan yang lebih tertata, mulai dari penempatan hewan kurban, proses penyembelihan, hingga distribusi daging kepada masyarakat. Dengan cakupan penerima yang lebih luas, panitia juga dituntut bekerja lebih maksimal agar seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan dengan lancar. Untuk tahun ini, alhamdulillah kayaknya ada peningkatan, karena sebelum-sebelumnya kita melaksanakannya di lingkungan, saat ini kita lanjut ke pindah lokasi di Masjid Al-Barkah karena mengingat volume atau antusias korban tahun ini kayaknya meningkat. Dulunya di lingkungan hanya 2 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Saat ini yang terdata sudah hampir 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Jumlah peserta atau yang didistribusikan ke masyarakat itu kita mengalami peningkatan karena saat ini yang kita menangani yang dulunya hanya 1 RT 03, sekarang itu menyakup bicaranya sudah cakupannya udah RW. Memang agak sedikit berat ya karena mengingat yang kita akan distribusikan itu lebih besar dari yang tahun-tahun sebelumnya. Mengingat tadi yang pernah tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini itu pemberiannya menyakupnya dengan lingkupnya lebih luas tuh. Cuaca yang saat ini tantangannya yang kadang hujan, kadang panas. Nah itu kan kita punya tantangan tersendiri untuk bagaimana kita mempersiapkan
hewan kurban yang kita terima untuk di lokasinya senyaman mungkin hewan kurban itu bisa kita tertampung lah istilahnya, tidak keliaran ada di mana-mana. Dan untuk penyembelihan yang tahun lalu kita melakukannya sendiri dengan ada beberapa orang yang sudah ada lisensi sebagai pemotong. Saat ini kita melibatkan yaitu dari tim jagal yang dengan timnya sendiri untuk mengelola pemotongan hewan sapi tersebut dan kambing. Jadi nanti kita mempersiapkan untuk wadahnya untuk pendistribusian yang tadi saya bilang itu sekitar 1.100 warga yang harus kita salurkan. Dan untuk persiapannya ininya juga kita sudah menggunakan kupon untuk pengambilan daging dengan ada nomor antrian, jadi tidak bisa mereka semata-mata hanya datang minta, kita memprioritaskan yang kita sudah hitung dari jumlah kupon yang sudah kita sebarkan ke masing-masing RT. Sejumlah panitia kurban di berbagai daerah mulai mematangkan persiapan pelaksanaan kurban seiring meningkatnya antusiasme masyarakat. Di berbagai lokasi, jumlah hewan kurban tahun ini disebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sehingga distribusi daging kurban juga diperluas untuk menjangkau lebih banyak warga. Meski menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan lokasi, penempatan hewan, dan kondisi cuaca yang tidak menentu, panitia memastikan proses penyembelian hingga pembagian daging tetap berjalan tertib dengan melibatkan tenaga profesional serta sistem distribusi yang lebih terorganisir. Secara umum, persiapan Idul Adha 1447 Hijriah menunjukkan berbagai dinamika, mulai dari stok hewan kurban, harga, hingga kesiapan panitia dan masyarakat. Meski ada penyesuaian dari Idul Adha tahun sebelumnya, masyarakat berharap semoga Idul Adha tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Saya Amreta Kamalia Milati beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.